Bating emong mau jadi PKB, mau jadi kader NU emong. Saya nolak disuruh jadi kader pengurus NU. Saya nggak mau ada kaitan apapun dengan yang bau-bau NU itu. Kakak urus, kakak mau tahu. Diminta dicatat waktu pembentukan MWC. Ustaz jadi mustasar ya? Enggak mau, hapus. Hapus nama saya, enggak mau. Saya imam besar. Membesar jadi kader NU, lah bawahannya Yakut. Bawahan PC, bawahan MW, bawahan PB. Ngapain saya imam besar kok diatur pengurus NU? Emong kan gak keren. Siap, terima kasih dokter. Ada cerita baru apa? Naik aja Irsan. Ancaman ya, ancaman udah gak hitung lah. Kenapa sih ya di posisi saya masih aja yang nanyain ancaman-ancaman? Ya ancaman ke saya udah gak hitung, bro. Masalahnya, apakah Mahesa merasa terancam? Oh tidak. Orang yang mengancam saya itu artinya mentalnya di bawah saya, nyalinya di bawah saya. Lo ngapain saya harus merasa terancam dengan orang yang nyalinya di bawah saya? Jadi kalau yang mengancam saya sudah nggak kehitung. Apakah Mahesa merasa terancam? Tidak. Nggak ada perang-perang, Mudnib. Kita masih ada pemerintah. Walau kita tukang kritik, kita tetap di jalur konstitusi ya. Itu pakem kita. Assalamualaikum Kang Mahesa, sehat? Salam. Salam kenal di Tasik Kang Abi. Oke, Kang Irsad, Yai. Ada apa Yai? Ini Yai apa pejabat? Ngabaturan ngopi Kang Mahesa ya, hebat perjuangan anak, bagus. Pakai bahasa Indonesia aja Kang. Saya nggak kedua kali pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Ya, saya tertarik kepada perjuangannya itu luar biasa Kang Mahesa. Tertarik apanya? Tertarik perjuangannya. Iya, dari sampai kaitan dengan PIX 2 itu tuh luar biasa. Iya, Akang kan tertarik apanya? Tertarik dengan argumen-argumennya, walaupun sendirian juga itu ya berani gitu. Ya apanya dari Akang yang tertarik ke saya apanya? Kakinya kah, tangannya kah? Keberaniannya. Gimana tuh sekarang PIK 2 itu endingnya seperti apa tuh Kang? Endingnya panik PIK 2. Endingnya paniknya. Itu Ardul Mawat itu. Nanti saya silaturahmi ke Tasik di Semarang. Ditunggu Kang sini. Ke muka Abah. Iyalah ke Yai. Itu semua Bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Ya itu. Banser ada Banser ikutan bareng-bareng sama Kang Mahesa?
Assalamualaikum. Kenal Banser saya mah. Bukan orang itu. Lagi jaga gereja Kaisan. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Haji. Alhamdulillah. Tetap semangat Kang Maesa. Perkenalkan saya dari Bogor. Mudah-mudahan perjuangan teman-teman terkhusus di wilayah Banten berhasil dan sukses. Pokoknya saya sangat mendukung. Perjuangan kami Apa yang udah sukses. Kenapa? Alhamdulillah perjuangan kami sukses, berhasil. Amin, amin, amin. Barakallah. Teruskan. Pokoknya yang walaupun kami dari Bogor hanya bisa mendoakan, tapi insya Allah doa kami tulus untuk perjuangan teman-teman dalam rangka menolak PIK 2 di kawasan Banten. Nuhun, nuhun Kang Haji. Sami-sami. Pokoknya saya bangga lah. Bangga. Kang Maesa itu di daerah Tanaranya ya? Iya. Ya, dulu pernah itu ziarah ke sana itu. Saya kebetulan tahun 93 sampai dengan 99 saya di Serang dulu. Nggak, coba saya pengen tahu dari tadi tamu kita ini yang mendukung-dukung. Saya pengen tanya bentuk dukungannya apa? Pertama saya dukung secara doa. Oke. Spirit. Kebetulan memang teman-teman saya juga ada di sana. Oke, bisa Yang nggak saya sering minta juga sesuatu? dengan. Bisa nggak? Kenapa? Biar jangan sebagai sebuah pengakuan doang. Bisa nggak saya minta sesuatu? Minta bentuk Apa tuh? dukungan. Pimpinan daerah Matul Anwar Kabupaten Bogor mendukung pergerakan teman-teman, terutama yang ingin membebaskan dari PIK 2. Bagaimanapun oligarki jelas itu akan mengambil hak-hak rakyat yang ada terkhusus di wilayah Banten. Silakan Kang Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irsyadul Fari dari Tasikmalaya, dari Pondok Pesantren Miftahul Falah pesisir pantai, mengecam keras dengan keberadaan PIK 2 yang ada di Banten. Karena sejatinya itu mengusik warga Banten, terutama sahabat-sahabat kita kaum muslimin yang ada di sana dengan modus PSN ya, itu. Kenyataannya itu feeling saya itu akan bikin negara di dalam negara. Terus berjuang warga Banten. Allahu Akbar. Terima kasih. Yai, terima kasih Yai Irsyad, Kang Haji Abdul Aziz. Terima kasih yang Siap. besar-besar. Sama-sama. Kalau bisa buat VP khusus di akunnya masing-masing biar nanti kita ramein. Tag saya, nggak bisa ya? Ya tag saya, nanti kita share. Mungkin nanti yang share. Kok nggak bisa di tag, kenapa? Salah satu tujuan silaturahmi saya keliling nanti di Banten dan di Jawa Barat itu adalah agar meminta suara para ulama untuk bersuara menolak PIK 2. Jadi karena kalau kita datang ke pemerintah, ke pejabat baik legislatif dan eksekutif itu hanya menggugurkan kewajiban konstitusional kita. Kita tahu pemerintah baik di legislatif dan di eksekutif tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya. Oleh karenanya saya akan minta tolong kepada para ulama, para kiai. Ya. Ya mungkin Kang Mahesa hafal betul bagaimana Kiai Ketum saya, salah satu juga orang yang terdepan, Ya, Abah Jimbai. Kiai Haji Mbaik Mulia Syarif, Iya. termasuk kader-kader muda Matul Anwar, generasi muda Matul Anwar, ada di situ ada Kang Wawan, Kang Iwan Darmawan. yang saya lupa,
ya yang selalu membersamai dengan Kang Mahesa. Tetap semangat. Insya Allah, saya yakin Allah akan selalu ada di dekat kita. Kulil haqqo walau kana murran, Kang Mahesa. Lanjutkan Betul. terus. Dari awal sampai hari ini, perjuangan kami rakyat Banten tidak bisa dipungkiri bahwa didukung sebesar-besarnya dari Matlaul Anwar, dari Muhammadiyah, dari Front Persaudaraan Islam. Jadi 3 ormas ini yang dua ya, yang selama ini membersamai saya, kita berjuang bersama-sama, dari Matlaul Anwar dan dari Muhammadiyah. Untuk ormas lainnya, sisanya paling ketemu kita di lapangan. Tapi dengan 2 ormas ini benar-benar kita bergerak kemana-mana ini. Dengan LBH Muhammadiyah dan dengan Matlaul Anwar, ini kita selalu bersama-sama. Nah, inilah yang disebut ormas sebagai kendaraan. Jadi nyatanya ya tidak bersaing, semuanya bahu-membahu berkonsolidasi, saling memberikan kontribusi kepada rakyat. Ya, saya harapkan organisasi NU itu ikut gabung gitu ya. Ya sampean kan bukan pengurus NU, kok mengarahkan? Ya nggak bisa lah. Ya, jenengan kan bukan pengurus NU, kok mengarahkan? Ya nggak bisa lah. Nanti NU bukan panggungnya, kalau menolak PIK bukan panggungnya NU. Panggungnya NU nanti aja kalau 25 Desember. Saya ingin tahu itu Wusi itu siapa itu, Kang? Oh, sama nggak kenalnya saya. Itu selalu ada itu muncul di beranda itu. Orang gila itu. Sekarang Itu kita lihat turunan ulama apa gimana itu dia itu? bukan, yang jelas ginilah ya. Tokoh-tokoh pendukung PIK di komentarnya dibully, selalu dibully. Artinya mereka itu benar-benar manusia-manusia begitu gitu. Yai dan yang lainnya netizen silakan cek. Kayak 2 orang tenara itu VP-nya itu dibully semua itu. Dibully 90% itu membuli, menyalahkan. Rakyat tidak bisa buat VP, rakyat tidak bisa bergerak sebagaimana seperti Mahesa, tapi rakyat bisa komentar itu. Dan mereka menolak. Sebaliknya ketika saya membuat pernyataan apapun, itu 90% mendukung. Jadi rakyat sebenarnya sudah muak dengan PIK 2 ini. Sudah ada pernyataan dari presiden atau gimana itu? Belum. Ini salah nih, anak petani nih, narasinya salah ini. Anak petani, kamu salah. FPI kok nggak diajak? Wong nahi mungkar itu kewajiban seluruh umat Islam. FPI itu sudah bergerak dengan caranya. Sudah saya sebutkan. Kok ngomongnya diajak? Ya memang nggak butuh diajak, nggak perlu diajak. Wong harus berjalan bersama-sama. Saya tidak ngajak Muhammadiyah. Saya pun tidak ngajak Matlaul Anwar. Saya nggak ngajak kedua ormas ini. Loh, kewajiban membela rakyat itu kewajiban seluruh umat. Terserah ormasnya apa. Yang saya tahu seperti Matlaul Anwar ya berawal bergerak dengan sendiri, lalu bersama-sama dengan Kang Mahesa. Betul. Jadi kita tidak, istilahnya tidak janjian ya. Ya. Bergerak bersama-sama, bertemu di lapangan, lalu konsolidasi, membangun kekuatan. Jadi enggak ngajak. FPI sudah turun, Syakirin. FPI Front Persaudaraan Islam sudah turun. Di banyak kesempatan sudah. Yang belum turun itu NU, PBNU tuh belum turun. Kalau Front Persaudaraan Islam tuh udah turun kemana-mana. Kita itu lagi dalam konteks menjelaskan tadi yang membersamai saya. Bukan, kalau ormas yang turun banyak, ada Front Persaudaraan Islam, ada JBB, ada Badak Banten, ada Macan Kulon, banyak. Kalau yang kayak gini apa ini? Jadi saya bingung sama netizen ini. Kita lagi bicara dalam konteks apa, tapi pemahamannya kok bisa keliru. Ini saya dengerin ya. Ulangi sekali lagi ya. Yang tadi dibahas itu adalah ormas yang membersamai saya di setiap langkah, di setiap gerakan itu ya.
tidak sedang menyebutkan ormas yang turun menolak PIK, bukan. Kalau itu banyak. Ada Front Persaudaraan Islam, ada JBB, ada Badak Banten, ada Macet Kulon. Nah, yang belum turun dari NU. Kalau dari PBNU belum ada yang turun. Mungkin, tapi kita maklum, mungkin mereka sibuk ngurusin tambang. Maklum, maka kita nggak minta tolong ke NU, nggak pernah. Maesa pernah nggak minta tolong ke NU? Gengsi. Masa Maesa minta tolong ke PBNU, ngapain? Harusnya mereka turun sendiri. Mereka kan tukang ngeklaim bahwa Banten mayoritas warga Nahdliyin. Lihat mana upaya mereka gitu loh. Itu Sering saya sampaikan. harusnya dipakai ya slogan hubul waton minal iman di NU itu ketika PIK 2 dan pagar lautnya gitu ya. Itu di mana itu nyanyian hubul waton minal iman itu ya? Nggak tahu. Bahkan sering kita sampaikan ya Irsad, bahwa salah satu santri yang dipaksa menjual tanah itu santri NU Tulen, alumni Pondok Pesantren Kaliwungu, asli Tulen NU-nya. Saya selalu saya sebut nih, santri NU Tulen. Tapi justru hari ini yang menyuarakan hak-hak warga Nahdliyin sebagaimana klaim pengurus NU, justru bukan dari NU, bukan dari pengurus NU. Sekali lagi, ketika mereka mengklaim di Banten mayoritas warga NU, itu cara menghitungnya bagaimana? Kalau mereka benar atas klaimnya bahwa Banten mayoritas NU, lah mereka mestinya turun dong. Ya. Ini aneh mengklaim mayoritas di Banten. Maka saya katakan, udahlah NU, PBNU, MW, nggak usah ngaku-ngaku Banten mayoritas NU. Cara ngomong mayoritas itu cara ngitungnya bagaimana? Masa kami yang tahlilan diklaim NU nanti dulu? Buktinya saya tahlilan maulidan istighosan tawasulan, saya bukan NU. Jadi klaim pengurus NU bahwa Banten mayoritas NU adalah klaim semata, klaim sepihak. Itu mereka tidak mengalami apa? Tidak melakukan sensus, survei. Bagaimana cara mensurveinya? Saya mau di sini ada 3 orang nih ya, asli warga Tanara, pribumi Tanara. Lur, Adenisa, kan mulai dari Adenisa. Orang NU bukan? Korporasi yang sedang terjadi saat ini itu akan lebih besar suaranya dan akan mudah didengar mungkin oleh pemerintah. Tapi kalau kayak gini, kayaknya mungkin sulit juga ya. Kalau organisasi Gampang. turun itu. Setiap pondok pesantren di Tasik khususnya, nah, Jawa Barat ini ulamanya gerakannya kompak ya. Ulama-ulama di Jawa Barat atas nama pondok pesantren coba membuat pernyataan menolak PKI gitu loh, menolak PKI. Karena itu maksud. Karena kan nggak etis saja masa ulama diam terhadap polemik yang terjadi di tengah-tengah umat. Bagaimana dengan sabda Nabi man lam yahtamma bi amril muslimin au kama qala Rasulullah falaisa minna au kama qala Rasulullah. Bagaimana? Ya minimal di setiap pondok pesantren itu memberikan pernyataan lah menolak PIK. Nggak usah pedes lah kayak saya. Kalau saya kan pedes ya, karena saya mengkritik. Kalau sebatas menyampaikan menolak PIK, itu kan bukan mengkritisi, tapi menyampaikan pendapat bahwa para ulama menolak keberadaan PIK di tanah Banten dan di luar Banten. Gitu. Ini yang sangat lucunya, dulu waktu Jokowi mau bikin apa itu IKN ya, itu kan yang selalu dikedepankan itu analisisnya itu bahwa 50 tahun ke depan 2050 Jakarta akan tenggelam dan lain-lain. Tiba-tiba bikin PIK 2 kan, lucu kan? Kemana alasan itu sekarang itu? Nggak ada, hilang. Kesanda. Oh, udah anak kesenangan mah. Oh, jangan. Ada sih mau anak casa aja lemburi tuh dia. Konon doang. Iya, anggota GRIB si Jiki mah. Rada Iki. Kan takon. Kita mah sebagai anggota GRIB nolak nggak sama PIK? Nolak lah. 1000% nolak. Sampean anggota GRIB, Iya. ngaku anggota GRIB, nolak PIK 2. Nolak. Ku minimal tuh hebatan anggota GRIB. Minimal saya anggota GRIB tuh. Saya nolak, kan keren. 1000%. Coba kalau kader NU ngomong begitu, saya kader NU, pengurus NU nolak PIK, kalau berani hebat.